Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apakah kekuatan Tuhan berada di dalam kebaktian hari ini? Mari, sebelum kita ibadah, saya undang untuk kita berdoa untuk ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kembali Tuhan, kami berdoa dalam tangan Engkau, kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, biar kekuatan Tuhan berada di dalam hati kami, roh Tuhan yang hidup benar-benar hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, Kau hebat bagiku, Hebat bagiku. Ku
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. I adore and I praise. I will lift my hands and lift my hands. You are great, wonderful, forevermore. I adore and I praise. I will lift my face and lift my face. You are great, wonderful, forevermore. You are great, wonderful, forevermore. You are great, wonderful, forevermore. نعمك علي أعيش اليوم على ما أنا عليه، وعبر نوري قداستك تتحقق وعودك فيا. أعشقك أمجدك أتوق إليك أسبحك إلى الأبد. كم أنت رائع وعظيم، أعشقك أمجدك أسجد وأشيد بك إلى الأبد. كم أنت رائع وعظيم.
Mari saudara sekalian, pagi hari ini adalah pagi yang begitu luar biasa buat kita, di mana pagi ini kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib. Oleh sebab itu, dengan kehendak kerendahan hati, mari kita berdoa dan kita mengumpulkan kekuatan dari Tuhan sehingga Tuhan bekerja dengan ajaib di tempat ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami percaya bahwa kekuatan Engkau melebihi daripada kekuatan kami. Dalam pagi ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu menyiapkan hati kami dan menyiapkan pendengaran kami dan menyiapkan batin kami untuk kemuliaan nama Engkau. Biarlah pagi ini juga Tuhan, kami diperdengarkan kekuatan yang ajaib daripada Engkau sehingga kami mendapat hal yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita melampaui kenyataan. Kelihatannya aneh kan? Nah, sebelum saya bicara tentang melampaui kenyataan, izinkan saya berbicara 3 hal dulu. Sebelum kita melampaui kenyataan, ada 3 kunci yang kita mesti tahu. Yang pertama, harapan kita dan kenyataan kita. Jikalau harapan kita itu lebih rendah daripada kenyataan, cenderung kita menjadi pesimis kan. Tapi kalau kita melihat lagi, kalau kenyataan kita melebihi daripada harapan, tentunya kita menjadi optimis. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita supaya bisa bicara optimis. Kenyataan dalam kehidupan kita selalu di bawah daripada harapan kita, dan sehingga menyebabkan batin kita merasa takut, cemas. Itulah yang menyebabkan kita sulit untuk mengerti bagaimana kita mengerti tentang mengerti tentang melampaui kenyataan. Karena kenyataan yang kita sebut adalah melampaui. Nah, supaya kita mengerti bagaimana melampaui kenyataan, itu saya sebut, kalau kita menyatakan bahwa kenyataan itu melebihi daripada harapan, itu Pak ada optimis. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau terjemahkan bagaimana melampaui kenyataan itu adalah terjemahan dari optimis, tapi ada realistisnya. Nah, Bapak sekalian, bagaimana menggabungkan hal seperti ini sehingga kita bisa mengerti bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kalimat ini. Mari kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Nah, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan begitu luar biasa. Ayat ini mengatakan sama kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Nah, ayat 34 mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, sekalian mungkin pagi ini agak sedikit bingung, apa hubungannya melampaui kenyataan dengan ayat ini. Sekalian, firman Tuhan mengatakan pada pagi ini adalah cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita kadang-kadang mencari harapan itu dari kita mencari kerajaan Allah terus sampai kita mencapai kerajaan Allah, berarti kita dapat apa? Semua itu akan ditambahkan kan? Nah, Bapak Saudara sekalian, inilah hubungan kita dengan Tuhan menyebabkan kita bisa melampaui kenyataan. Kenapa saya katakan melampaui kenyataan? Karena pada saat Yesus berkata pada kita, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan kepadamu itu artinya apa? Pertama adalah inilah menjadi optimis, realistis. Artinya gini, optimis itu adalah kalau kamu udah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, kita senantiasa melihat bahwa kalau apa yang sudah kita lakukan, berarti kita mendapat seperti apa yang ditambahkan. Bapak Saudara sekalian, pagi ini Yesus berkata pada kita bahwa melampaui kenyataan artinya semua harapan-harapan kita tercapai, tapi ada sesuatu hal harus kita lakukan, yaitu pertama, Alkitab ini mengatakan pada kita cari dulu kerajaan Allah sehingga semua itu akan ditambahkan. Nah, kemudian Bapak Saudara sekalian, apa yang menyebabkan kita cemas dan takut sehingga harapan itu takut nggak nyampe atau harapan itu di bawah daripada kenyataan? Bapak Saudara sekalian,
Biarlah kita tahu bahwa kenyataan yang ada di dalam ayat ini mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya Bapak Saudara sekalian, segala ketakutan kita, segala kecemasan kita, sebetulnya cemas itu apa bedanya dengan takut? Itulah yang kita bilang harapan kita. Itulah kadang-kadang harapan kita itu di bawah kenyataan. Dan kenyataan itu tidak pernah bisa naik, sehingga kita akhirnya ketakutan atau ada rasa ragu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, melampaui kenyataan artinya kenyataan itu kita punya optimis dan realistis. Artinya semua yang Tuhan kasih pada saat ini adalah yang namanya optimis, kan? Nah, bagaimana supaya optimis itu menjadi realistis? Itulah namanya melampaui kenyataan. Nah, Bapak Saudara sekalian, apa yang kita lakukan di ayat ini adalah pertama kita harus cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, Saudara sekalian, itu adalah tugas siapa? Tugas kita. Nah, tugas daripada Tuhan adalah sehingga bisa melampaui kenyataan adalah semua itu akan ditambahkan. Bapak Saudara sekalian, kalau kita dengar ayat ini seringkali kan mengatakan bahwa kita sering mengatakan bahwa yang lebih senang apa? Semua itu ditambahkan. Kalau gitu dari Tuhan dulu. Berbuatlah baik sebaik-baik mungkin, kemudian kita layak dong dapat. Bapak Saudara sekalian, yang saya maksud daripada melampaui kenyataan artinya semua yang firman Tuhan katakan itu bisa terjadi apabila ada sinkronisasinya. Yang pertama, ayat ini mengatakan cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi kalau di dalam teks ini mengatakan kalau kita mencari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, itu tugas kita sebagai manusia. Contoh Bapak Saudara sekalian, ketika kita sebagai Daud melawan kenyataannya yaitu Goliat, mungkinkah Daud bisa menang? Itulah yang saya katakan melampaui kenyataan. Kenapa Daud bisa menang? Yang kedua Bapak Saudara sekalian, coba perhatikan baik-baik. Pada saat Musa hanya diberi tongkat, tongkat itulah yang bisa membawa kemenangan buat Israel, yaitu dia hanya pukul tongkat itu, laut Tibrok terbelah dua. Saya mau tanya, kenyataannya apa? Laut yang begitu luas, mungkin nggak pakai tongkat itu dipukul bisa lepas? Nah, itu Bapak Saudara sekalian yang saya katakan melampaui kenyataan. Syaratnya apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah hak kita untuk mendapat kata ditambahkannya. Itu ayat ini berbicara seperti itu, sehingga kita bisa mengerti bahwa hidup kita sebetulnya melampaui kenyataan. Hidup kita sebetulnya adalah melampaui daripada apa yang kita pikirkan. Bapak Saudara sekalian, pagi ini secara psikologis ayat perikop ini mengatakan apa yang menyebabkan kita tidak bisa melampaui kenyataan, yaitu ayat 34. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Artinya Bapak Saudara sekalian, segala kenyataan atau segala keterbatasan itu sebetulnya ada, atau kenyataan itu ada. Tapi kalau kita bisa melampaui kenyataan, yaitu mencari kemuliaan Allah. Jadi saudara sekalian, sebagai penutup di dalam kalimat saya adalah ketika Sadrak Mesak Abednego diperhadapkan dengan dapur api karena dia tidak bisa tidak mau menyembah raja. Apa yang dia lakukan? Hal yang terpenting yang saya masih kasih tahu, kalau kita mau dapat kata melampaui kenyataan adalah jangan batasi kuasa Tuhan, atau jangan memberikan ketentuan-ketentuan kepada Tuhan. Jawaban yang menarik adalah ketika Sadrak Mesak Abednego menjawab, seandainya Tuhanku atau Allahku menolong, maka saya bisa keluar dari apa yang menjadi ancaman. Tapi harap Anda tahu, seandainya Tuhan saya tidak menolong pun, saya tetap percaya Tuhan. Jadi Bapak Saudara sekalian, melampaui kenyataan artinya apa? Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan sekali-kali dengan logika kita membatasi bahwa Tuhan itu seperti logika kita.
Nah, Bapak Saudara sekalian bisa paham bagaimana kalau kita mengikut Tuhan sehingga hidup kita bisa melampaui kenyataan. Padahal kenyataan di depan kita adalah apa? Tapi jawabannya adalah apa? Bapak Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini membawa berkat buat kita sehingga kita bisa hidup melampaui kenyataan. Artinya apapun yang terjadi, apakah itu menurut pandangan kita positif, apakah menurut pandangan kita negatif, tapi kenyataannya adalah melampaui kenyataan. Biar firman Tuhan ini membawa berkat buat kita bahwa melampaui kenyataan artinya kita harus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Itulah tugas kita, dan tugas Tuhan adalah Dia akan menambahkan semuanya. Apa yang kita pikir tidak mampu, Tuhan bisa mampu. Apa yang kita pikir tidak masuk akal, Tuhan bisa masukkan kamu. Biarlah firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita, dan kita membawa berkat ini ke dalam doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Engkau bekerja dengan ajaib dan memberkati kehidupan kami menjadi berkat yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Dan kami dimengerti bahwa segala ketidakbisaan menjadi kebisaan, menjadi kemampuan karena Engkau bekerja dengan ajaib. Oleh sebab itu Tuhan, kami berkata kepada Engkau bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Mari, tiba saatnya kita akan memulai ibadah perjamuan suci ini. Biarlah kita memulai dengan menyanyikan lagu Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa pada saat kami memulai ibadah perjamuan suci ini Tuhan. Pimpin dan berkati Tuhan, biarlah roti dan anggur ini bukan roti dan anggur biasa, melainkan roti melambangkan tubuh jasmani Engkau, dan anggur melambangkan darah Engkau yang tercurah dengan luar biasa. Biarlah hari ini Tuhan adalah perlambangan kami menerima kuasa daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari Bapak Ibu sekalian mempersiapkan roti dan anggur ini, dan kita siap untuk mengangkat roti ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu roti ini adalah melambangkan tubuh jasmani Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang sudah tercabik-cabik di kayu salib. Dan ini menjadi perlambangan hidup kita, bagaimana kuasa daripada tubuh jasmani Tuhan Yesus yang diberikan buat kehidupan kami. Dengarkan firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan kuasa tubuh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kuasa Engkau telah memberikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kami. Tidak ada roh-roh kegelapan, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang menghidupi kami, tapi kekuatan Engkau yang memberikan kehidupan yang luar biasa. Mari sama-sama kita angkat anggur ini. Anggur ini adalah lambang daripada darah Yesus yang sudah dicurahkan buat kehidupan kita. Biarlah ini menjadi peringatan hidup kami dan kita juga di tempat ini. Dengar Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan sama kita, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan Yesus yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau telah mencukupi hidup kami dengan makan, minum, pakai. Engkau telah mencukupi kami Tuhan dengan segala yang sudah ada. Daripada tubuh kami, darah Engkau juga telah mengirimkan kehidupan buat kami Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Dan tidak ada kuasa santet, tidak ada kuasa gelap, tidak ada kuasa-kuasa kekhawatiran, roh kekhawatiran, roh ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kuasa Engkau menyembuhkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah ini dan kami mengundang biarlah kita berdoa bersama-sama, kita mendapat berkat dari firman Tuhan
dari video-video yang saudara lihat, dan biarlah Tuhan bekerja dengan ajaib. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian yang di dalam nama Tuhan, diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau, diberkatilah ladang engkau, dan diberkatilah bakul nasi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.